يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Thaha ayat ke-45. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah Thaha ayat ke-45 ini, mungkin kita sejenak mengulang ayat yang sebelumnya, yang dimana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang bahwa Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun menghadap Firaun, yaitu untuk memberikan peringatan dan memberikan nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, Allah memberikan bekal kepada Musa, beberapa bekal ketika hendak menghadap Firaun. Salah satu di antaranya yaitu Allah memberikan bekal, idhab anta akhuka bi ayati,
pergilah kamu dan saudara kamu menghadap Firaun itu diayati dengan mukjizat dari kami. Maksudnya apa? Bekal pertama yang Allah berikan kepada Musa dan Harun yaitu mukjizat. Itu bekal pertama. Dan juga bekal selanjutnya yaitu wala tatiya bidzikri. Bekal selanjutnya yaitu sebuah pesan, jangan kalian berdua lalai daripada mengingatku. Kenapa? Karena kalau kalian lalai daripada mengingatku, maka nggak ada kekuatan buat kalian. Karena yang menjadikan kita kuat menghadapi masalah hidup, ketika kita ingat sama Allah, ketika kita sadar bahwa pertolongan itu dari Allah dan Allah menolong kita. Ketika nggak ada sama sekali Allah itu dalam ingatan kita, maka itu akan menjadikan lemah. Maka bekal kedua yang Allah berikan kepada Musa, jangan lupa sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga Allah memberikan bekal kepada Musa dan Harun, yaitu sebuah tips, sebuah cara tentang bagaimana menasihati Firaun. Yaitu di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka apa? Katakan kepada Firaun qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya udah ada 3 bekal gitu. Tetapi walaupun 3 bekal udah dikasih, tipsnya udah dikasih, yang namanya Musa tetap manusiawi, dia memiliki rasa takut. Nah, takutnya ini tergambar dalam ayat yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha." Nah, qala berkata Musa, "Rabbana, ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami nakhafu, takut, an yafruta 'alaina." Takut apa? Takut akan segeranya Firaun ini menyiksa kami, au an yatgha, dan takut juga dia akan bertindak melampaui batas, bukan sekedar nyiksa, membunuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apakah Musa ini penakut? Gitu. Tapi masa iya Allah memutus menyampaikan risalah kepada seorang penakut? Kan nggak mungkin. Allah memberikan beban risalah, memberikan beban risalah itu kepada orang yang penakut? Ya enggak. Nah, lantas ini di sini kan jelas dikatakan bahwa apa? Musa sendiri mengatakan, "Rabbana innana nakhafu," ya Allah, sesungguhnya saya ini takut. Nah, yang perlu diketahui bahwa takutnya Musa di sini bukan takut mati, bukan takut disiksa, tapi takut apa? Takut apa? Takut ketika dia belum menyampaikan risalah, itu Firaun udah nyiksa dia, udah kebunuh dia. Sementara pesan nasihat itu belum disampaikan. Kenapa? Karena Musa ini paling udah kenal apa namanya Firaun, karena dia bagaimana juga orang tua angkatnya itu udah tahu lah perilakunya Firaun. Dan bahkan yang menjadikan Musa pergi dari Mesir ke menuju Madian itu kan karena apa? Karena Musa diuber-uber sama Firaun pengen dibunuh. Gara-gara Musa nggak sengaja membunuh orang Kipti, yang itu orang Mesir, golongan dari Firaun, karena membela orang Bani Israel. Dan ini kabur karena takut ditangkap oleh Firaun. Dan ada pun ketakutan di sini bukan takut dibunuh ya, tapi takut ketika pesan belum disampaikan, Nabi Musa udah mati dibunuh. Nah, takutnya Nabi Musa ini sama seperti takut dan khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar dulu. Dulu ketika perang Badar itu umat Muslim cuma ada 300 orang, sementara kaum kafir Quraisy ketika itu ada 1000 orang, ya kan? Kalau kita lihat dari 1000 lawan 300 itu nggak seimbang, kemungkinan besar kalah, kan gitu. Sementara Badar ini adalah awal penentuan Islam mau berkembang atau mau mati ketika itu, yaitu ketika perang Badar. Maka di sini timbul kekhawatiran, ketakutan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Muhammad berdoa. Doanya Nabi Muhammad bagaimana? Allahumma anjizli ma wa'aliftani. Kalau kata Nabi, ya Allah, tunaikanlah janjimu kepada aku. Allahumma in tukhlik hadihil isabah min ahlil islami.
kalau sekiranya kamu mengalahkan umat Islam ini, la tu'bad fil ardi abadan, maka nggak akan ada lagi menyembah kamu selamanya. Kenapa? Kalau umat Islam ketika itu mati, maka kita mungkin nggak ada di sini loh. Nggak akan ada Islam, nggak akan ada menyembah Allah. Dan ketakutan Nabi bukan takut mati. Takut apa? Takut kita ini termasuk, ini nggak nyembah Allah. Takut kita ini apa? Dalam keadaan jahiliyah, takut Allah. Dan juga bagi Allah nggak masalah, Allah nggak disembah, Allah tetap Tuhan. Cuma kekhawatiran Rasulullah itu apa? Takut kayak kita ini apa? Menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Takut kita ini termasuk orang-orang yang penghuni neraka. Dan inilah kekhawatiran Nabi. Dan sama seperti kekhawatiran takut mati, bukan takut disiksa, bukan takut kalah, tapi kan Badar itu adalah penentuan, begitu. Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Musa, apa bu? Qala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la takhawfa, jangan kamu berdua takut. Innani, sesungguhnya aku ma'akuma, beserta kalian berdua. Asma'u wa ara, aku melihat, aku mendengar, aku melihat. Pastinya Allah nggak lalai, Allah perhatiin, gitu. Ayat di sini secara menerangkan ayat dan aslamakuma, Allah nggak akan mengkhianati kalian berdua. Walan aslakuma, dan Allah nggak akan meninggalkan kalian berdua. Ma'akuma, Allah bersama kalian berdua. Asma wa awat ta'ala, Allah mendengar, Allah melihat. Artinya Allah nggak bakal ninggalin, tenang aja, gitu. Tenang aja, pasti nolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di dalam ayat Quran, walaqad sabaqat kalimatuna, kan gitu. Dan sungguh telah tetap kalimatuna, janji kami, liibadina, kepada hamba-hamba kami, al-mursalin, itu golongan para rasul, innahum, sesungguhnya mereka itu apa? Lahum al-mansurun, mereka adalah golongan orang yang pasti ditolong, sahabat Allah. Wa inna jundana, dan sesungguhnya tentara kami, lahum, bagi mereka al-ghalibun, orang yang pasti menang, gitu. Artinya apa? Allah pasti tolong, jangan takut. Allah nggak bakal mengkhianati kamu berdua. Allah nggak bakal cuma nyuruh doang, tapi Allah lepas tangan. Allah nggak begitu. Dan itu apa? Allah meyakinkan kepada Musa. Dan begitu juga ketika Nabi Muhammad yang ketika perang Badar. Apa kata Allah? Ketika Nabi Muhammad meminta, ya Allah, kalau sekiranya umat Islam, ya kan, umat Islam ketika ini nggak kalah, maka apa? Musnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, istaghfiruna, dan ingatlah ketika kamu meminta rabbakum, kepada Tuhan kamu, fastajaba lakum, maka Allah mengijabah doa kamu. Ani, sesungguhnya aku mumiddukum, yaitu apa? Memberikan apa? Dukungan, yaitu apa? Bi'alfin min malaikatin murdibin. Aku memberikan apa? Dukungan berupa apa? 1000 malaikat yang turunnya berturut-turut. Tapi ketika Nabi Muhammad 300 orang 1000, itu Allah enggak apa? Allah enggak lepas tangan. Allah kasih bantuan, Allah turunin pertolongan berupa apa? 1000 malaikat Allah turunin. Begitu. Kenapa? Itu tadi. Nah, terus yang jadi pertanyaan, Bu, yang jadi pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa ketika dulu Rasulullah perang Uhud kalah? Kan padahal Rasul dulu perang di jalan Allah. Kenapa Allah kok nggak nolong? Nah, yang perlu Ibu ketahui bahwa dulu ketika perang Uhud itu, ya kan, perang Uhud itu Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kalau kata Rasulullah apa? La tatruku, jangan kalian tinggalkan amakinakum, tempat kalian ini. Maksudnya ini pesannya kepada para pemanah yang ada di bukit pemanah. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini ala ayyin halin min akhwali. Bagaimanapun keadaan, apapun kondisi, bagaimanapun jangan ditinggali. Kalau kata Rasulullah gitu, kalau apa di atas bukit pemanah. Tapi apa yang terjadi, Bu?
ketika perang terjadi dan ternyata apa? Ternyata ketika itu Rasulullah apa? Udah kelihatan menang pasukan Rasulullah. Karena udah kelihatan menang, ini pasukan yang ada di Bukit Pemanah tergoda sama harta rampasan perang. Akhirnya Pak ya udah yakin lah menang, pertolongan Allah cepat datang. Akhirnya dia turun ke bawah. Nah ternyata momen ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid ketika itu masih dalam kondisi musyrik. Dia naik Khalid bin Walid dari belakang. Ketika itu apa? Posisi yang ada di puncak wilayah tadi bukan lagi kaum muslimin, tahu? Tapi kaum kafir. Dia habis kaum muslimin ketika itu dibantai, dipanah, dan pertolongan Allah nggak datang. Kenapa penyebab pertolongan Allah nggak datang? Karena umat Muhammad atau sahabat kecil itu nggak dengerin kata Nabi. Jadi apa? Pertolongan Allah itu nggak cukup cuma kita niat ikhlas lillah karena Allah. Tapi kalau misalnya pada prakteknya atau caranya ternyata apa bertentangan dengan ajaran Allah atau nggak dengerin kata Rasulullah, Allah nggak mau nolong. Gitu. Nggak ada pertolongan Allah ketika apa? Niatnya salah. Seperti ibu tahu ISIS itu kan orang yang selalu teriak jihad fisabilillah di jalan Allah. Niatnya bagus, cuman cara yang dilakukan salah. Maka apa? Nggak ada kemenangan kalau kasih. Apa ada ISIS berkuasa di dunia? Nggak ada. Ya kan? Kalah. Bahkan sekarang korbannya apa? Para ekstremis ISIS itu kan dia apa? Diangsikan di sebuah kamp pengungsian di Suriah, yang dia itu udah nggak memiliki keluarga negaraan. Dan saya melihat itu seperti seolah sebuah hukuman. Karena apa? Dia mau balik ke Indonesia udah nggak diizinin, ya kan? Kenapa? Ya Allah, paspor dia bakar dan pemerintah nggak izin. Akhirnya apa? Semua itu tarun-tarunta di kamp pengungsian. Tapi demi Allah, Allah masih berbaik hati sama dia. Allah kasih dia kesempatan itu. Allah kasih dia nafkah, tetap Allah kasih. Walaupun itu sebuah kesalahan, walaupun niatnya benar, kalau caranya salah, udah nggak bakal ada pertolongan Allah. Nah begitu pun dalam segala permasalahan. Kayak ibu nih pengen jadi, misalnya kita ahli surga, ya kan? Ahli surga, kita meminta pertolongan Allah, misalnya jadikan saya ahli surga. Yang pertama kita harus pertama niat kita dalam melakukan segala sesuatu itu harus karena Allah. Dan juga caranya juga harus sesuai petunjuk Allah. Ya kalau pengen misalnya jadi ahli surga yang ngaji lah. Sekarang kan yang namanya pertolongan Allah itu turun butuh yang namanya ada jalan, ada misalnya kalau kita mah ada jembatannya. Nah jembatan ini kan musabab. Nah sebabnya apa? Ya pertama kali kita nuntut ilmu kita jadi paham. Ketika kita paham kita bisa ngamali. Ketika bisa diamali, ketika itu kita mendapatkan keridhaan Allah. Artinya ada proses. Nggak bisa duduk minta pertolongan Allah, ngaji kagak, sholat kagak, ngerti apa yang mau diamali. Dan apakah pantas kita berharap surganya Allah? Enggak pantas lah. Kan gitu. Nggak akan Allah nolong ya. Pertama kita bilang nggak mau mendekati Allah, kan begitu. Dan juga di kelanjutan ayat tuh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu fa'tiyahu wa qula inna rasula rabbi, ya. Maka datangilah Fir'aun, itu apa? Faqula, dan katakan kepada Fir'aun, inna, sesungguhnya kami, rasula rabbi, adalah utusan Tuhan kamu. Rabbika fa'arsil ma'ana. Kan yang jadi pertanyaan, ini kan apa? Ini merupakan satu bentuk nasihat terbaik yang Allah ajarkan, bahwa ketika kita nasihatin orang, jangan langsung kacar kesalahan orang itu. Kayak misalnya dia pencuri, jangan kita langsung kacar, lu pencuri, lu maling, gak boleh. Gak bisa begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Musa, Fa'tiyahu, datangin Fir'aun, Fa'ulan, katakan kepada Fir'aun, inna, sesungguhnya kami Rasulullah Rabbi, adalah apa? Utusan Tuhan kamu. Nah, kesalahan Fir'aun apa? Mengaku sebagai Tuhan, ya kan? Ngaku sebagai Tuhan.
Maka nasihat yang dikatakan apa Musa apa? Inna Rasulullah Rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Kan gitu. Artinya apa? Mengetuk hati nurani Fir'aun, sesungguhnya gue ini Rabbik itu kan artinya rububiyah Allah. Sesungguhnya gue ini adalah utusan Tuhan yang memelihara lu, Tuhan yang menjaga lu, Tuhan yang mendidik lu, Tuhan yang membesarkan lu. Kalau kita mau gantai tujuannya apa? Nasihatin Fir'aun, nggak langsung ke titik kesalahan, karena kesalahan Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Maka caranya itu halus, begitu. Nggak langsung lu salah, lu begini, lu goblok. Nggak begitu kalau cara Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah tuh sama seperti begini juga. Ketika ada seorang penjina, dia apa? Minta izin buat berzina. Rasul nggak langsung bilang nggak boleh, lu haram. Rasulullah caranya gimana? Rasulullah diajak dia berpikir sekarang begini. Bagaimana perasaan lu kalau mak lu dijinahin orang? Bagaimana perasaan kalau ada perempuan lu dijinahin sama orang? Bagaimana perasaan lu kalau ada perempuan lu dijinahin sama orang? Ya nggak mau ya, suruh enak. Nah begitu juga orang lain. Tuh, Rasulullah cara nasihatin begitu, nggak langsung lu berzina haram lu. Nggak begitu. Ada juga orang yang bilang ada yang apa? Dia ini minta izin pengen mabuk. Rasul nasihatinnya apa? Nggak langsung jangan mabuk haram, nggak boleh. Nggak begitu Rasulullah. Rasul bilang apa? Ya udah, tapi satu pesan saya, jangan bohong. Kalau kata Rasul, ya kan, jangan bohong. Akhirnya tuh orang pergi mikir, wah, gua kalau sekarang mabuk, kalau ntar besok ditanya sama Rasulullah mabuk kagak, masa ya gua bohong? Sedangkan Rasulullah jangan bohong. Akhirnya tadi mikir, waduh, wah jangan mabuk kan. Ngerinya ntar gue ditanya, lo mabuk kagak? Kalau gue bohong, kalau gue jujur ya gue dihukum. Nah, itulah Rasulullah. Ketika memberikan nasihat kepada orang itu nggak langsung menunjuk atau memvonis kesalahan orang. Yaitu dengan cara seni tadi. Seperti ini juga yang diajarkan oleh apa? Oleh Rasulullah kepada Musa. Nggak langsung. Fa'arsil ma'ana, serahin itu apa? Kepada kami Bani Israel. Wala tu'adzibahum, dan jangan kamu siksa mereka. Gitu. Dan juga apa? Qad ji'naka bi ayatin rabbik, dan sungguh saya datang kepada kamu itu bi ayatin rabbik, membawa tanda-tanda atau mukjizat dari rabbik, dari Tuhan kamu. Sekali lagi ditegasin, dari Tuhan kamu yang memelihara kamu, yang membesarkan kamu, yang menjaga kamu. Artinya secara nggak langsung itu Fir'aun kan terguncang juga, gitu. Karena dia kan ngaku sebagai Tuhan. Tapi bahasa Nabi apa? Bahasa Nabi Musa begitu. Udah secara langsung mengacar dia punya apa? Perasaan, gitu. Wassalamun, yang terakhir wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan kepada orang yang mengikuti kebenaran. Artinya apa? Kalau misalnya lo mau mengikuti apa yang gue katakan, yang gue nasihatin, maka itu keselamatan buat kamu. Kan? Kalau mengikuti petunjuk, walaupun pada akhirnya Fir'aun nggak mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, mungkin itu saja. Kalau nanti akan sedikit diulas kembali oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian tafsir Al-Quran surat Toha. Kita mengkaji pada malam hari ini dari ayat 45 sampai ayat 47. Ini Ibu, kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Iril dari kajian pada malam hari ini, kalau kitanya nggak konsen, ini seakan-akan hanya cerita masalah Fir'aun kan. Tapi yang namanya Al-Quran, Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Jadi ada hikmah-hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran sebagai pedoman kita dari apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini.
Karena yang diceritakan ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah ditunjukkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menjalankan tugasnya. Dan kita pun hidup walaupun kita ini bukan sebagai rasul, ya kan, dan bukan sebagai utusan, kita sama-sama mempunyai tugas membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang tugas kita adalah beribadah dan untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam. Nah, tentunya dalam kehidupan ini pasti semua mempunyai kendala. Gak ada yang namanya hidup ini tidak ada kendala, tidak ada ujian. Semua ada ujian. Nah, tadi disampaikan poin-poin yang bisa kita ambil dalam peristiwa Nabi Musa ini. Tadi yang pertama dibuka kembali oleh Ustaz Iril bahwa ketika menghadapi permasalahan itu yang pertama jangan lalai mengingat Allah. Jadi artinya ketika sesuatu terjadi kepada kita dan sesuatu itu pasti dua keadaannya, pasti menyenangkan, pasti mengecewakan. Ketika sesuatu itu mengecewakan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita di situ sadar, yakin bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah dan kita sandarkan, kembalikan kepada Allah. Artinya mengembalikan kepada Allah itu apa? Kita merasa tidak ada kemampuan sehingga ada ungkapan doa mungkin di situ, ada ungkapan permohonan perlindungan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaannya bisa menyenangkan. Nah, ketika menyenangkan pun berarti dianggap oleh kita nikmat. Berarti kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Dan setelah mengucap alhamdulillah, tentunya kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah dengan apa? Ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat ini saya berikan kekuatan untuk bisa mensyukuri segala nikmat ini. Jadi semua awal dari menghadapi apa yang terjadi kepada diri kita adalah jangan lalai kepada Allah. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa cara pengelolaannya harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena baik yang dirasa mengecewakan atau yang dirasa nikmat, kalau disandarkan kepada Allah, kemudian dikelola dengan cara-cara yang Allah tuntunkan kepada kita, insya Allah akan menjadi kebaikan. Jadi yang namanya hidup itu Ibu, walaupun kita dikasih nikmat, misalnya nikmat apa aja, nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat anak soleh, kalau itu semua tidak disandarkan dan dikembalikan kepada Allah akan jadi malapetaka, Bu. Jangan salah. Jadi jangan dikira malapetaka itu datang karena sesuatu yang mengecewakan. Ini pemahaman yang keliru. Jadi bukan masalah datangnya itu mengecewakan atau membahagiakan, tapi bagaimana cara penerimaan dan pengelolaan kita. Misalkan begini, Allah memberikan sesuatu yang dianggap oleh kita mengecewakan, menyakitkan. Kalau disandarkan, dikembalikan kepada Allah, dikelola dengan sesuatu yang dituntunkan oleh Islam, insya Allah akan membahagiakan. Begitupun sebaliknya. Kita misalnya dikasih nikmat rezeki banyak, anak kita soleh, kita dijadikan orang yang pintar misalnya. Ya kalau kita enggak mengakui bahwa itu karunia Allah, kita akui bahwa itu hasil kerja keras kita, hasil usaha kita, kemudian pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu pun akan jadi malapetaka. Makanya intinya dalam mengelola apa yang Allah berikan kepada kita itu, yang pertama kembalikan kepada Allah, yang kedua dikelola dengan cara yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajarannya, yaitu sunnah dan Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ibu, jadi ada janji Allah yang
membuat Nabi Musa tenang gitu. Ketika dia tumbuh rasa manusiawinya, ketika dia diperintahkan mendatangi Fir'aun itu dia kan khawatir jangan-jangan gua belum sampein perintah dari Allah dia udah dibunuh kan begitu. Itu kekhawatiran itu akan ada. Tapi kata Allah apa? Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi kata Allah udah jauh usah takut kan begitu. Karena apa? Karena Allah itu akan beserta kalian, akan mendengar kalian, akan melihat kalian. Nah, ini merupakan satu pupuk buat keyakinan kita supaya dalam hidup ini kita nggak usah ada rasa galau gitu dalam menghadapi keadaan. Kalau misalnya kita semua tata cara yang tadi disampaikan itu ditempuh, itu kita yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Cuman kan masalahnya, ini kunci dari yang selama ini kita kaji, bahwa pertolongan kebaikan yang Allah berikan itu jangan disesuaikan dengan keinginan kita. Ini kan yang jadi masalah terkadang begitu. Jadi yang namanya hidup itu kita terkadang mengatur Allah, ingin sesuai dengan keinginan kita. Makanya kalau kita sudah menempuh jalur yang benar, ikutin saja. Karena pasti Allah memberikan yang terbaik, itu harus yakin. Makanya dalam sholat itu penguatan itu 17 kali sehari semalam kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi Allah itu yang mengatur kita, mengatur seluruh alam, dan pengaturan Allah itu bungkusnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Kasih sayang, udah gak usah takut. Jadi Allah itu nggak bakal melepaskan kasih sayang kepada kita ketika kita meyakini Allah itu yang mengatur. Kemudian yang ketiga, cara bagaimana kita melepaskan atau berdakwah ingin memperbaiki seseorang. Jadi tadi dicontohkan bahwa Nabi Musa itu ketika datang kepada Fir'aun nggak langsung, lu ngapa lu pakai ngaku Tuhan? Mau lu nggak tahu bahwa Tuhan itu Allah? Kan nggak begitu. Jadi Nabi Musa datang dengan memberikan pernyataan bahwa saya ini adalah utusan Tuhanmu, kan begitu. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin memperbaiki seseorang, ya mungkin seseorang kalau di kita kan kalau suami dengan istri, kalau istri dengan suami, orang tua dengan anak. Mungkin ini bisa dicontoh, bukan mungkin, dan ini harus dicontoh. Tapi bisa nggak? Misal begini, kita punya suami misalnya, suami kita menjengkelkan, misal, ini karena kan saya berhadapan dengan ibu-ibu, suami kita menjengkelin. Kan biasa yang kita lakukan apa? Ngomel-ngomel, marah-marah, nyindir-nyindir. Tapi ajaran Islam nggak begitu. Harusnya kan kalau kita berkaca kepada contoh Nabi Musa, ketika suami kita dianggap selalu mengecewakan, mungkin kita bisa berkata di awal perkataan yang akan kita sampaikan itu, Pak, gua ini kan istri lu yang sayang banget sama lu. Kan coba, kalau misalnya kita buka omongan untuk memperbaiki itu dengan ucapan seperti itu, apakah suami kita kira-kira tersentuh nggak? Pasti, Bu. Karena apa? Dia juga punya nurani. Ya cuman kan masalahnya ketika itu terjadi, kadang-kadang kita kan maunya ngegas kan gitu, karena merasa kita sudah didolimi, merasa dihianati, merasa pekerjaan kita tidak dihargai sehingga overdosis kita. Nah makanya di sini pentingnya ngaji. Jadi kalau misalnya ngaji, perasaan kita marah itu kan ini ketika ngeliat suami kayak begitu kan pasti perasaan yang timbul kan marah, benci. Nah, tapi ketika ngaji ini perasaan ini dikontrol oleh apa? Oleh akal kita. Jadi akal mengatakan petunjuk agama begini. Insya Allah kalau misalnya hati kita dikontrol dengan akal yang berdasarkan petunjuk agama, kemudian direalisasikan dalam seluruh permasalahan,
maka akan berbuah keselamatan. Makanya di akhir ayat yang disampaikan pada kajian malam hari ini adalah apa? Wassalamu ala manit taba'il huda. Jadi keselamatan itu akan dilimpahkan, akan diparingkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, masalahnya kalau kita nggak ngaji, ngeduplong aja di rumah, nonton sinetron, WA, ya gimana kita mau tahu petunjuk? Gimana hidup kita akan lebih baik gitu. Jadi kalau hidup kita ingin lebih kayak sama Allah, jadi Allah ini yang memiliki semuanya. Jadi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh berada di situ, insya Allah keselamatan akan datang. Misalnya kita punya suami begini, udah tenang aja. Punya anak misalnya badar begini, bodoh begini, udah tenang aja. Kita kembalikan kepada Allah, kelola dengan apa? Dengan cara yang Allah ajarkan, insya Allah buahnya apa? Keselamatan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi makanya kenapa orang beriman itu akan bahagia dunia dan akhirat. Saya dulu, Ibu mohon maaf, pertama ketemu guru kita Ustadz Firman, saya dibilang sama dia, Tad, yang namanya Islam itu jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya dulu tuh masih iskal itu mikirin ucapan dia itu, karena dulu tuh belum paham. Karena waktu itu pikiran saya yang namanya kebahagiaan itu kalau saya punya duit, kalau duit saya banyak, nggak punya utang, ini kan begitu, itu bahagia. Dulu tuh begitu. Setelah ngaji ke sini, ternyata kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu kita merasa nyaman, kita merasa tenang karena ada yang ngurus kita. Siapa yang ngurus kita ini? Allah. Dan yang ngurus kita ini kasih sayangnya itu maha. Jadi kalau kita merasa disayang oleh suami, kalau kita merasa disayang oleh istri, merasa disayang oleh kedua orang tua, merasa disayang oleh orang sekitar kita, Allah maha menyayangi melebihi itu semua. Dan itu harus yakin. Mungkin itu saja Ibu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua, walaupun dalam penyampaiannya ya saya mau Ustadz Irin, nggak seperti Ustadz yang udah profesional, tapi mudah-mudahan dengan harapan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita diparingi pemahaman atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niat wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama والصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Assalamualaikum